Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Baiti Atikoh dari kelas 3E dengan NIM 666122010. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Ibu Ayu untuk mata kuliah Manajemen Strategi. Jadi di sini saya mengambil organisasi publik Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama itu ada visi dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan, yaitu menjadikan RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan yang bermutu, ramah dalam pelayanan dan rumah sakit rujukan. Untuk analisisnya, visi ini sudah sesuai karena terdapat kata kunci menjadi yang berorientasi kepada masa depan. Lalu ada misi dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan, yaitu meningkatkan mutu pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kinerja SDM, manajemen dan administrasi. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar. Untuk analisisnya, misi ini sudah sesuai karena terdapat kata kunci untuk meningkatkan dan menyediakan yang berorientasi kepada masa sekarang. Lalu ada tujuan dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama yaitu meningkatkan mutu serta pemerataan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang optimal. Lalu yang kedua ada meningkatkan mutu aktivitas manajerial rumah sakit disertai kapasitas kompetensi tenaga medis. Yang ketiga ada meningkatkan kualitas unit gawat darurat. Yang keempat meningkatnya capaian kinerja pelayanan medis. Untuk analisisnya, tujuan ini sudah sesuai karena sudah berorientasi kepada misi. Lalu ada sasaran dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan, yaitu yang pertama ada meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dengan indikator 1. Persentase petugas kesehatan dengan kualitas standar pelayanan rumah sakit. Yang kedua, presentasi pemenuhan obat dan perbekalan kesehatan. Yang ketiga, akreditasi rumah sakit yang paripurna. Lalu untuk sasaran yang kedua, yaitu ada meningkatnya persentase pasien yang terlayani rumah sakit dengan indikator 1. Persentase sarana dan prasarana rumah sakit memenuhi standar pelayanan. Yang kedua, persentase alat kesehatan rumah sakit yang memenuhi standar pelayanan. Selanjutnya, terdapat faktor eksternal, ada dari sosial, teknologi, ekonomi, dan juga politik. Untuk dari sosialnya, ada masyarakat atau pasien, ada Kementerian Kesehatan, lalu ada lembaga pendidikan di bidang kesehatan. Untuk teknologinya, ada elektronik rekam medis atau IRM, lalu ada Simandai, ini sebuah aplikasi mandiri untuk daftar online, lalu ada website anjungan mandiri pasien, pelayanan rawat jalan. Lalu yang terakhir ada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Untuk ekonominya ada APBD dan juga BLUD. Untuk politik ada Peraturan Bupati atau Perbub Kabupaten Barito Kuala nomor 93 tahun 2022. Lalu ada Undang-Undang Kesehatan, ada Kementerian Kesehatan, dan juga ada Peraturan Tenaga Kesehatan. Lalu ada faktor internal dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama itu ada yaitu ada tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, tenaga medis, administratif, tenaga kesehatan dukungan, seperti tenaga laboratorium, radiologi, farmasi, apoteker, satpam, dan juga petugas kebersihan. Yang kedua ada money, yaitu ada APBD dan juga ada BLUD. Lalu yang ketiga ada mesin, yaitu ada komputer, printer, CT scan, MRI, peralatan laboratorium, peralatan bedah, alat monitor, dan alat transportasi. Yang keempat ada metode, yaitu adanya SOP atau standar operasional kerja. Lalu ada yang kelima ada market, ada website, ada aplikasi, Instagram, YouTube, dan juga email. Lalu yang keenam ada material, yaitu seragam, baju bedah, masker, alat tulis, stetoskop, APD, perban, sepatu, jarum suntik, kursi roda. Lalu masuk kepada analisis EVAS dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Di sini ada peluang dan juga ancaman. Untuk peluang, yang pertama ada perkembangan infrastruktur di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Bobotnya 0,1, ratingnya 4,0, dan juga skornya 0,4. Lalu peluang yang kedua yaitu ada tim penilai dan pengawasan kinerja BLUD dengan bobot 0,1, rating 4,0, dan juga skor 0,4. Lalu peluang yang ketiga ada dukungan stakeholder dengan bobot 0,1,
rating 5,0, skor 0,5. Lalu ada Permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang BLUD, yaitu bobotnya 0,1, ratingnya 5,0 dan skornya 0,5. Yang kelima ada penyesuaian tarif rumah sakit dengan bobot 0,1, rating 3,0 dan skor 0,3. Untuk total dari peluang ini bobotnya sebesar 0,5 dengan skor 2,1. Lalu ada ancaman. Ancaman yang pertama yaitu aplikasi SIM keuangan untuk RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan dengan bobot 0,1, rating 3,0 dan juga skor 0,3. Lalu ancaman yang kedua ada SDM Pengelola Keuangan Daerah dengan bobot 0,1, rating 5,0 dan skor 0,5. Lalu yang ketiga ada Kepercayaan Masyarakat, bobotnya 0,1, rating 5,0 dan skornya 0,5. Lalu yang keempat ada Dana Kesehatan bagi penduduk miskin dengan bobot 0,1, rating 3,0 dan skor 0,3. Lalu ada Birokrasi Penganggaran Keuangan di Pemda Kabupaten Barito Kuala dengan bobot 0,1, rating 3,0 dan skor 0,3. Untuk total dari ancaman ini yaitu 0,5 bobotnya dan juga skornya 1,6. Untuk total dari EVAS ini bobotnya sebesar 1 dan juga skornya sebesar 0,5. Lalu yang kedua ada analisis IFAS RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Di sini ada kekuatan dan juga kelemahan. Untuk kekuatan yang pertama ada visi dan misi rumah sakit sebagai acuan dengan bobot 0,1, rating 5,0, skor 0,5. Lalu kekuatan yang kedua yaitu ada kelengkapan persyaratan BLUD dengan bobot 0,1, rating 5,0, skor 0,5. Lalu yang ketiga adanya tim pendamping BLUD dengan bobot 0,1, rating 4,0 dan skor 0,4. Lalu yang keempat ada kemampuan manajer yaitu dengan bobot 0,1, rating 4,0, skor 0,4. Lalu yang kelima ada memiliki sikap optimis terhadap BLUD dengan bobot 0,1, rating 3,0, skor 0,3. Untuk total dari kekuatan ini bobotnya yaitu 0,5 dan skornya 2,1. Selanjutnya ada dari kelemahan yaitu yang pertama kurangnya SDM di berbagai bidang dengan bobot 0,1, rating 4,0, skor 0,4. Lalu kelemahan yang kedua yaitu adanya rendahnya motivasi dan mentalitas kerja dengan bobot 0,1, rating 4,0 dan skor 0,4. Lalu yang ketiga ada kurangnya sarana dan prasarana di rumah sakit dengan bobot 0,1, rating 4,0, skor 0,4. Lalu yang keempat ada pengelolaan keuangan yang kurang optimal dengan bobot 0,1, rating 5,0, skor 0,5. Dan yang terakhir ada kurangnya sosialisasi tentang BLUD dengan bobot 0,1, rating 3,0 dan skor 0,3. Untuk total dari kelemahan ini yaitu 0,5 bobotnya dan juga ratingnya 2. Untuk total IFAS-nya yaitu bobotnya 1 dan ratingnya 0,1. Selanjutnya di sini ada matriks kuadran dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Seperti yang kita ketahui bahwa matriks kuadran ini terdapat kuadran 1, 2, 3 dan juga 4. Untuk RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan ini menunjukkan kepada kuadran 1 yang berarti mendukung strategi agresif. Kuadran 1 ini merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Jadi RSUD itu memiliki peluang dan kekuatan internal sehingga dengan kekuatan yang dimilikinya itu bisa memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi keuntungan bagi RSUD. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Selanjutnya ada matriks SWOT dari RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Yang pertama itu ada SO, yaitu memanfaatkan tim pendamping untuk membantu mempercepat implementasi BLUD dengan bobot 0,1, rating 2,0, skornya 1. Lalu ada memanfaatkan dukungan stakeholder untuk peningkatan dana subsidi dengan bobot 0,5, rating 3,0 dan skor 1,5.
Lalu ada berkoordinasi dengan tim penilai terkait dengan finalisasi persyaratan BLUD dengan bobot 0,4, rating 2,0, dan skor 0,8. Selanjutnya ada ST, yaitu memanfaatkan tim pendamping BLUD untuk penyusunan SIM keuangan rumah sakit dengan bobot 0,6, rating 4,0, dan skor 1,2. Lalu ada menerapkan BLUD di rumah sakit sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan dan menambah kepercayaan masyarakat dengan bobot 0,7, rating 2,0, dan skor 1,4. Lalu ada WO, yaitu memanfaatkan dukungan stakeholder untuk melengkapi sarana dan prasarana di rumah sakit dengan bobot 0,5, rating 4,0, skor 0,9. Lalu meningkatkan minat tenaga kesehatan untuk bekerja di rumah sakit dengan memanfaatkan perkembangan infrastruktur dengan bobot 0,8, rating 4,0, skor 3,2. Lalu melakukan penyesuaian tarif untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dengan bobot 0,6, rating 3,0, dan skor 1,2. Lalu ada WT, yaitu untuk memanfaatkan sarana prasarana dan SDM yang ada untuk melaksanakan pengelolaan keuangan BLUD dan Jamkesmas dengan bobot 0,6, rating 3,0, skor 1,2. Lalu yang terakhir ada mempertahankan MOU kunjungan dokter spesialis untuk mencegah turunnya kepercayaan masyarakat dengan bobot 0,5, rating 0,4, dan skor 0,9. Lalu yang terakhir ada balance scorecard. Di sini ada yang pertama ada finansial, yaitu jumlah pendapatan BLUD-nya sebesar 135 miliar. Di sini untuk belanja pegawai sebesar 9 miliar 413 juta sekian dengan persentase 6,98%. Lalu ada belanja barang dan jasa sebesar 109 miliar sekian dengan rating dengan persentase 81,32%. Lalu ada belanja modal dengan 6 miliar sekian dengan persentase 4,94%. Lalu untuk savingnya yaitu sebesar 9 miliar sekian dengan persentase 6,76%. Lalu ada customer, yaitu ada pelayanan rawat jalan sebesar 25%, pelayanan rawat inap 45%, pelayanan rujukan 20%, pelayanan administrasi 10%. Lalu ada learning and growth, ada pelatihan diklat prajabatan 30%, pendidikan pelatihan 20%, pelatihan diklat penyuluh kesehatan masyarakat 50%. Lalu yang internalnya ada standar pelayanan rawat inap sebesar 25%, standar pelayanan IGD 20%, standar pelayanan SDM dan personalia 10%, standar pelayanan keamanan 10%, standar pelayanan diklat 5%, standar pelayanan pemeriksaan 30%. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya tentang RSUD Haji Abdul Aziz Marabahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.